Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Farming In. Pada pagi hari ini kita akan melihat lahannya Bro Iwan Supriyatno. Beliau adalah Ketua Pemuda Tani di Desa Grantung. Tepatnya namanya Jiwasuta. Bagaimana kegiatannya pada hari ini? Ikuti terus channel ini dari awal sampai akhir. Ini sekarang kita di lahannya Mas Iwan. Beliau adalah orang Desa Grantung dan juga ketua kelompok pemuda tani namanya Jiwasuta Desa Grantung. Seperti itu. Nah, ini lahannya beliau. Ini ada tanaman cabai keriting banyak banget. Nanti lebih spesifiknya kita tanya-tanya langsung ke Bro Iwannya. Ini kita dengan penyuluh Wilbin Desa Grantung, Mas Indriako Supriyatno dan Mbak Dewi Ayuning Tias. Terima kasih, saya Iwan Supriyatno. Alhamdulillah dipercaya sebagai Ketua Pemuda Tani Jiwasuta Desa Grantung. Program kita Pemuda Tani pada tahun ini penanaman 1 hektar lahan tanah. Dan kita sedang mencoba menanam cabai, timun, tomat, kacang panjang, dan alhamdulillah juga kita sedang mempraktekkan tanaman melon. Kurang lebih tanaman kita 4.000 cabai. 2.500 ya, untuk timun dan 3.000 untuk tomat, serta kacang panjang kita sedang belajar itu 1.500. Untuk melon sendiri uji coba dari petani yaitu kurang lebih adalah 100 pohon melon. Ya. Terus dijelaskan Mas Iwan. Ini dari awal ini penggunaan pupuk organiknya berapa, terus mungkin dikasih kapur nggih, itu tolong dijelaskan Mas Iwan. Oke, Kira-kira untuk teman-teman pengolahan tahu. lahan itu sendiri kita menggunakan pupuk kandang dan kapur dolomit. Untuk luasan kurang lebih 1 hektar di sini kami kurang lebih adalah 250 pupuk kandang dan kurang lebih 150 untuk kapur dolomit yang 25 kilo, itu untuk pengolahan lahan itu sendiri. Ya. Oke, terus varietasnya apa saja Mas Iwan? Di sini ada berapa jenis tanaman, terus varietasnya apa? Monggo. Untuk timun kita pakai Luminto. Luminto. Untuk cabai kita mencoba Laba dan PM. Untuk tomat kita 3.000 pohon seperti itu. Seperti itu ya. Itulah. Terus apa? Dari cabenya ini kan sudah berumur berapa ini Mas Iwan? Cabai sampai dengan hari ini kurang lebih adalah 52 hari. 52 hari. Untuk cabai itu sendiri. Timun kurang lebih sampai dengan hari ini kurang lebih adalah 10 hari. 10 hari. Tomat kurang lebih adalah 35 hari sampai dengan hari ini. Oke. Terus kendalanya Mas Iwan sampai hari ini, kendalanya apa saja? Nah, kalau kendala ini luar biasa karena saat ini adalah cuacanya ekstrim sehingga harus memang ekstra perawatan, terutama adalah di cuaca, itu yang pertama. Yang kedua di virus. Kebetulan karena kita menanam cabai ini ada virus kuning atau biasa dikenal kalau petani ya bule lah seperti itu. Lokasinya ini tepat di Jalan Pekiringan Wanogara Kulon. Ini kanan kirinya ada, kebetulan di sini ada tanah tongkok dan tanah kas. Ini kita bersama PPL-nya dengan Mbak Dewi. Ini kanan kirinya di sebelah kiri ada tanaman
kacang panjang dan tomat, juga ada sebagian anggur. Ini anggur memang uji coba sekitar 99 tadi katanya Bro Iwan. Itu ada 10 varietas, itu mau mencoba yang tahan dengan panas langsung mana itu sudah diuji coba. Ternyata katanya ada 1 varietas. Ini di sebelah kanannya ada tanaman tomat. Ini semuanya di lahan sawah ini di lahan sawah semuanya. Ini teman-teman pengen tahu terkait pesemen gimana Mas? Model yang plastikan apa yang tahuan Mas? Kalau kita sedang belajar ini model tahuan. Jadi semua dari cabai dan tomat kita nyemai sendiri. Iya. Yang perlu kami ucapkan terima kasih karena saat ini kita memang baru belajar sebagai petani. Terima kasih kepada BPP Karangmoncol yang jelas ini PPL-nya Mas Muji sama Mas Indri Eko, dan kita juga kerjasama dengan petani di Telahap Lor. Salah satunya adalah Mas Darso. Oke, siap. Tuh. Dan kita juga kerjasama dengan petani di Siwarak. Karena Gerantung itu sendiri baru pertama kali menanam jenis sayur di sini untuk kapasitas besar seperti itu. Oke. Terus terkait pasar sekarang gimana Mas? Info harga dan sebagainya. Terus target kira-kira ini mulai panen kapan kayak gitu? Bahasannya menangi rega apa enggak Mas? Rencana ini tanaman kita memang disiapkan untuk bulan Ramadan atau bulan puasa. Kita insya Allah panen perdana di bulan puasa. Hampir semua tanaman itu nanti di bulan puasa. Terus untuk harga sendiri sampai hari ini harga sayur memang alhamdulillah sesuai dengan keinginan petani, dan harapannya juga nanti panen berikutnya di kami juga bertemu dengan harga yang kita harapkan. Amin. Pengaruh. Ya, Mas Iwan, ini kan teman-teman kemarin pada tahu pemeliharanya Mas Iwan dari kocoran, gimana intinya sampai umur sekarang lah kayak gitu. Kalau kita rutin, kalau kocoran itu sendiri, kalau timun kita 7 hari pasti kocor kalau timun. Kalau cabai sampai dengan hari ini usia 50-an hari kita sudah 4 kali kocor. Untuk tomat baru 1 kali, dan kacang panjang sudah 2 kali. Itu rutin lah. Kalau penyemprotan itu sendiri juga kita rutin, terutama di tanaman cabai. Kalau cabai kita coba di Gerantung itu 7 hari sekali seperti itu. Pupuknya pakainya apa saja Mas? Kalau bicara pupuk kita pakainya NPK Mutiara. Cuma itu ya? Ya, plus organik. Kalau saya taunya ya kocoran seperti itu. Iya, oke. Ini kanan kirinya tanaman cabai. Total ada 4.000 batang. Ini sudah ada yang berbuah itu, teman-teman. Tinggal panen. Harapannya dari Bro Iwan menangi harga mahal untuk persiapan lebaran katanya. Ini di lahan sawah namanya. Ini tanah bengkok. Kesannya atau pesannya kepada generasi muda di Desa Gerantung bagaimana kira-kira mengikuti jejak kayak Bro Iwan? Pada intinya menjadi petani banyak suka dukanya lah. Sehingga harapan kami para pemuda harus bisa menjadi regenerasinya para petani. Oke. Karena saat ini petani banyak sekali yang sudah sepuh. Kalau bukan seorang pemuda, siapa lagi nanti yang menggantikan para beliau. Intinya untuk para petani tetap semangat, dan petani adalah pahlawan. Oke. Harapannya untuk seluruh pemuda, khususnya pemuda Desa Gerantung, ayo kita bersama untuk belajar bertani dan untuk menjadikan petani sebagai pahlawan, dan harapannya juga pemuda Gerantung akan muncul generasi-generasi berikutnya untuk bertani modern seperti itu. Oke, terima kasih. Ini kita kebetulan Pak Sekcam lagi lari pagi ke lokasinya lahannya Mas Iwan. Ini Pak Sekcam,
Ini mau nanya dukungan dari pemerintah kecamatan gimana Mas? Ini Bro Iwan kan luar biasa ini semangatnya, gimana Pak Sekdam? Ya, kami sangat mendukung ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mas Iwan Supriyatno. Iya. Dan ini merupakan suatu hal yang harus kita support bersama, ya kan? Iya. Dengan adanya ini apa namanya pemberdayaan petani, pemberdayaan apa namanya teman-teman dari petani juga menjadi suatu hal yang perlu kita galakan. Kenapa? Karena kalau kita hanya menggunakan padi saja, maka apa nilai jualnya itu mungkin lebih tinggi dari apa namanya dari cabai atau yang lain, hortikultura yang lain dibanding dengan kita harus tetap menanam padi. Walaupun tentunya padi tetap harus ditanam juga. Oke. Tapi bisa seimbang gitu loh. Jadi tidak terlalu banyak padi, tidak terlalu banyak cabai, sehingga dengan adanya keseimbangan ini maka harga tetap terjamin, harga tetap stabil, sehingga petani itu bisa menikmati keuntungan dari sana. Karena dalam hukum ekonomi semakin banyak menjadi semakin murah, tapi semakin sedikit menjadi semakin mahal. Tapi kalau stabil, maka insya Allah nilai jual petani itu menjadi meningkat. Begitu Mas? Oke. Makasih Pak Sekdam. Itu yang lari-lari Pak Marsen gagal minton.